Membludak kalahkan Coldplay, pemesanan tiket kampanye Amin di JIS capai 3,5 juta dalam hitungan menit. Sebanyak lebih dari 3 juta orang berebut tiket kampanye akbar pasangan calon nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar. Angka itu tercapai dalam waktu singkat usai pemesanan tiket online dibuka. Pemesanan tiket kampanye Amin dilakukan melalui Goers. Tiket bisa dibuka mulai Rabu 7 Februari 2024 pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Pengunjung website bahkan harus menunggu dengan durasi yang cukup lama atau sekitar 1,5 jam hingga 4 jam. Ini melebihi rekor saat penjualan tiket konser lain. Co-founders Goers membandingkan saat penjualan tiket konser Coldplay yang melayani 1,5 juta pemesan di sesi awal. Sedangkan antrian War tiket kumpul akbar bersatu berubah membludak dengan 3,5 juta simpatisan Amin yang ingin memesan tiket. Kenapa yuk? Amin. Beri ayu tiket. Tiketnya habis, aku belum daftar. Aku sama Alia mau War tiket kumpul akbar bersatu berani berubah telah selesai dan tiketnya ludes dalam hitungan menit. Dan gue dengar kalau war tiket ini mengalahkan war tiketnya Coldplay tempo hari. Bayangkan, 3,5 juta orang antri untuk mendapatkan tiket ini. Istimewa. Kalian semua para pendukung gerakan perubahan, kalian keren. Tapi begini teman-teman, ada kekhawatiran kalau kemungkinan tiketnya habis oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada kekhawatiran kalau orang-orang ini sengaja memesan tiket tapi tidak akan datang. Tujuannya sudah jelas, untuk mematikan semangat perubahan dan membuat sepi gerakan perubahan. Jadi aturan mainnya begini, jika pemilik tiket tidak datang sampai dengan jam 6.30 pagi, maka yang tidak memiliki tiket akan diperbolehkan masuk sesuai dengan jumlah tiket yang tidak terpakai. Perkiraan saya, Pilpres 2024 nanti hanya akan ada 2 pasangan calon saja, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adapun partai-partai yang merapat ke Ganjar selain PDI Perjuangan tentunya adalah P3, PAN, mungkin Golkar, dan Demokrat. Selain itu ada beberapa partai yang tidak lolos ke Senayan tetapi akhirnya mereka merapat juga ke Ganjar seperti Hanura, Perindo, dan PSI. Sedangkan partai yang nantinya merapat ke Prabowo selain Gerindra dan PKB itu adalah Nasdem mungkin dan PKS. Nasdem malah sangat mungkin ke Ganjar. Sedangkan PKS sulit ada di perahu yang sama dengan PDI Perjuangan. Ada info, jadi bus simpatisan yang udah direncanakan untuk kampanye akbar di besok dibatalkan Pak katanya, vendornya. Kami mendengar laporan tentang pembatalan sepihak atas bisnis itu, tapi semua tantangan itu tidak akan menghentikan semangat semua relawan dan pejuang. Justru semangatnya makin besar, dan saya mengajak seluruh rakyat, mari kita saksikan ini betapa kebebasan dalam menjalankan kegiatan kampanye terganggu. Bukankah kita mau menjaga iklim demokrasi yang sehat? Bukankah semua harus kasih kesempatan yang sama? Pertanyaan, apakah praktek ini mau dibiarkan? Apakah cara seperti ini mau dilanjutkan? Justru ini membuat kita makin yakin Indonesia perlu perubahan. Yang jelas kalau masalah kampanye akbar buat Anies, poros buruh pasti akan menurunkan massa sebanyak-banyaknya. Ya, kita akan kepung isu-isu yang beredar bahwa bis yang akan dibatalkan oleh PO-PO. Poros buruh tidak ambil pusing. Poros buruh akan long march dari semua titik. Kita akan jemput masa aksi dari masyarakat umum maupun buruh untuk ikut di aksi atau kampanye akbar tanggal 10 Februari 2024 untuk perubahan. 3,5 juta orang war tiket buat datang ke kampanye akbar Amin tanggal 10. Menurut gue itu hal biasa. Itu hal yang sangat lumrah dan gak ada istimewanya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya iyalah, karena masyarakat udah rindu perubahan. Masyarakat udah muak dengan kondisi Indonesia yang makin hari makin terpuruk.
makin hari makin butuh sama perubahan. 3,5 juta orang war tiket tuh masih sedikit menurut gua. Oke, jangan lupa kita jumpa hari Sabtu tanggal 10 di Jakarta International Stadium. Jangan lupa ada indie stage juga di luar, di pelataran parkir. Band-band indie dan komunitas bakal ngegebrak abis di sana. Ada K-pop, ada reggae, ada punk, metal, folk, semua musik ada di sana. Salam perubahan. Platform pemesanan tiket hiburan, GURS, mencatat pemesan tiket kumpul Akbar Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin membeludak hingga mencapai 3,5 juta dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka, sehingga mengalahkan war tiket grup musik asal Inggris, Coldplay. Co-founder GURS Niki menyampaikan, dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka yakni pada Rabu 7/2 pukul 11.11 waktu Indonesia Barat, ada sekitar 3,5 juta pengunjung, sehingga laman GURS harus menampung daftar tunggu, waiting list, yang berdurasi hingga 4 jam. Ini rekor melebihi saat penjualan war tiket atau konser lainnya, ungkap Niki dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024 dikutip dari Antara. Sebagai perbandingan, kata dia, dengan mengutip dari laman platform penyedia tiket, Loket.com, saat itu platform tersebut hanya melayani 1,5 juta pemesan di sesi awal untuk konser grup musik asal Inggris, Coldplay. Sementara itu, antrean pemesan tiket kumpul Akbar Amin mencapai 3,5 juta simpatisan Amin. Adapun acara tersebut bakal digelar pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024 mulai pukul 7.00 sampai 12.00 WIB di Jakarta International Stadium JIS Jakarta Utara. Akibat membeludaknya pemesan, Niki mengatakan muncul pesan untuk mengantre hingga beberapa jam ke depan pada laman gurs.co/kumpul akbar yang diterima kebanyakan pemesan. Pesan tersebut berisi, Anda sekarang berada dalam antrean. Terima kasih untuk kesabarannya. Perkiraan waktu tunggu Anda adalah lebih dari 4 jam. Kami mengalami volume pemesanan yang tinggi dan menggunakan antrean virtual untuk membatasi jumlah pengguna.